Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Mas Arif gimana ya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik, yakni andai waktu bisa diputar. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, setiap manusia pasti pernah menyesal dan ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan. Tapi waktu tidak pernah bisa diputar. Lalu dalam Islam bagaimana kita menyikapi penyesalan dan kesempatan yang telah berlalu? Ini akan kita bahas dalam tema kita hari ini, yakni andai waktu bisa diputar, yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, kita mohon pada Allah agar kita semua diberikan kekuatan zahir batin, bisa menyelesaikan amanah, tugas dan tanggung jawab kita semua. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu andai waktu bisa diputar. Ini kan pengandaian yang kayaknya memang nggak mungkin ya. Ini adalah ungkapan orang yang seakan-akan menyesali dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya kesempatan yang sudah diberikan. Kesempatan yang sudah diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik, kemudian timbul penyesalan sehingga seakan terucap andai waktu bisa diputar. Memang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang itu sering terlalaikan dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, dan nikmat sempat. Nikmat luang waktu ini adalah nikmat, kesempatan ini nikmat. Cuma terkadang kita saat kesempatan itu ada, saat waktu luang ada, kita menyia-nyiakannya. Begitu nanti waktu itu sudah terlewatkan, baru timbul penyesalan sehingga terucap andai waktu bisa diputar kembali. Ternyata ya nggak bisa. Maka nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampaikan, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan berikutnya. Yang pertama, syababaka qabla haromika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini dalam riwayat Hakim dari sahabat Anas Ibnu Abbas. Gunakan masa muda sebelum datang tua. Saat ini ya kita masih muda lah ya, daripada tahun depan. Mumpung masih muda, ini banyak hal bisa kita lakukan. Banyak kegiatan bisa kita lakukan. Maka setiap ada kesempatan, lakukan, kerjakan. Kesempatan itu mungkin sesuatu yang langka. Banyak orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tapi memanfaatkan ilmunya, kesempatan untuk memanfaatkan ilmunya itu terkadang yang berat. Maka saat kita masih muda, banyak hal yang kita lakukan, potensi yang lain masih besar, langkah kita masih jauh, energi kita masih kuat, banyaklah melakukan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif sebelum datang nanti hari tua. Makanya pernah saya mendengarkan nasihat itu, belajarlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, istirahatlah
di waktu sore dan tidurlah di waktu malam. Itu artinya saat masih masa belajar, belajarlah yang kuat. Saat usia-usia produktif kerja, kerjalah yang maksimal. Nanti saatnya pensiun kita bisa istirahat dengan tenang. Saatnya nanti Allah memanggil kita, ya bisa kembali tanpa ada penyesalan. Karena sudah terlewatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, sihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Banyak orang yang menyesal tadi ketika sudah sakit. Ketika udah sakit dia bilang, coba nanti kalau saya sehat saya akan A, B, C. Lah kemarin waktu sehat kemana aja? Makanya saat kita masih sehat, laksanakan. Ghinaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Allah terkadang memberikan kesempatan kepada kita melalui titipan berupa harta. Maka saat kita ada harta itu, atau mungkin ada harta itu kan bukan hanya berbentuk materi uang ya, bisa jabatan, bisa posisi, dan lain sebagainya. Maka mumpung itu ada, manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan berpositif. Kalau dalam bahasa kita, mumpung tanda tangannya masih berlaku, gunakan tanda tangan itu hal-hal yang positif. Jangan sampai nanti udah pensiun, baru coba kalau saya masih menjabat. Itu yang omongan yang sudah nggak ada gunanya. Mumpung tanda tangan masih laku, mumpung mulut ini masih ada didengar orang, nah manfaatkan untuk sisi positif. Kemudian faraghaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu. Terkadang ketika kita masih muda, masih banyak waktu luang, itu banyak waktu yang terbuang sia-sia dengan main game. Ya memang tidak ada salah main game, tapi waktunya diatur, jangan sampai berlebihan. Jangan sampai hanya nguber sesuatu yang ada di game itu, hal-hal yang produktif sampai terabaikan. Main game sampai larut malam, akhirnya pagi kerja nggak bisa maksimal. Main game sampai larut malam, akhirnya belajar tidak bisa maksimal. Maka faraghaka qabla syughlika. Kita menghibur diri dengan sesuatu yang halal, silahkan. Sesuatu yang mubah, silahkan. Tapi jangan sampai terlalaikan hal-hal yang nilai manfaatnya lebih besar dari main game itu. Kemudian ini yang paling puncaknya, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Mumpung masih hidup, apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Selama itu ada nilai positifnya itu. Maka Imam Al-Ghazali, ketika beliau menguji murid-muridnya, beliau bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa yang terjauh yang ada saat ini? Rata-rata saat itu muridnya menjawab tempat yang jauh, yang tidak bisa atau yang sulit dijangkau saat itu. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, tidak itu. Yang terjauh adalah waktu yang sudah berlalu. Karena tidak mungkin kita bisa berada di waktu itu. Misalnya 1 Januari 2025, nggak akan bisa kita berada di situ. Kalau 1 Januari mungkin bisa diulang tahun depan. Tapi yang 1 Januari 2025, asal waktu itu sudah lewat, maka tidak mungkin bisa untuk kembali. Maka Imam Al-Ghazali bilang, ya tadi, sesuatu yang terjauh adalah waktu. Dalam Al-Quran juga banyak beberapa ayat yang menggambarkan bahwa orang itu mengalami penyesalan yang luar biasa. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika maut sudah datang, mereka akan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Atau dalam ayat lain, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau seandainya Allah menunda kematianku sebentar saja, maka saya akan memperbanyak sedekah dan saya akan jadi orang saleh. Ini ucapan orang-orang yang meninggal. Bahkan dalam ayat Al-Quran itu digambarkan ketika seseorang sudah berada di alam berikutnya setelah alam dunia ini, semua penyesal. Yang banyak melakukan amal soleh aja menyesal, apalagi yang tidak. Lah, sudah melakukan amal soleh kok menyesal, menyesalnya kenapa nggak lebih banyak? Kenapa nggak lebih giat? Kenapa nggak lebih maksimal? Itu yang sudah berbuat, apalagi yang tidak berbuat. Maka dalam ayat tadi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau Allah seandainya menunda sebentar saja, maka saya akan maksimalkan. Maka kalau saya boleh menganalogikan begini, waktu itu ibarat seperti es batu yang tidak berada dalam kulkas.
es batu ini kalau kita manfaatkan dengan diminum atau mungkin dijadikan minuman tertentu kemudian kita jual, ada nilai manfaatnya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja maka akan mencair tanpa ada manfaatnya sama sekali. Itulah waktu. Makanya jangan sampai es batu yang ada di tangan kita ini mencair dengan tanpa ada guna, tapi manfaatkan sebaiknya. Begitupun waktu kita. Sebetulnya bagi seorang mukmin itu tidak ada waktu yang sia-sia, Mas Arif. 24 jam itu ada nilainya. Bahkan seharusnya lah bagi orang-orang yang cerdas dalam 24 jam itu bisa menabung pahala. Walaupun kelihatannya seperti dia lagi bekerja, kelihatannya dia lagi ngobrol dengan keluarga, dia lagi ngobrol dengan teman-temannya, dengan koleganya, iya kelihatannya lagi tidur, bahkan bagi orang-orang yang cerdas akan ada nilai pahalanya. Saya pernah mendengarkan satu nasihat dari seorang ulama, itu kelihatannya bercanda tapi ketika didalami ternyata luar biasa. Dalam keseharian, amal itu salah satu penentunya adalah niat. Maka dalam Mas Arif misalnya ketika tadi mau berangkat kerja, niatkan bekerja lillahi ta'ala. Sambil meniatkan, ya Allah saya bekerja sambil menunggu waktu duhur. Begitu duhur kita sholat. Setelah duhur sambil melanjutkan pekerjaan lagi, selain ada nilai manfaat dunia kita, ada akhiratnya, ya Allah saya menunggu datangnya waktu asar. Kemudian begitu selesai asar, niat menunggu datangnya maghrib, dan maghrib niat menunggu datangnya isya. Bahkan malam ketika kita nanti tidur atau mungkin ngobrol dengan teman atau mungkin berolahraga atau dan lain sebagainya, niatkan menunggu datangnya waktu subuh. Maka semua perputaran waktu 24 jam itu nggak ada yang terbuang sia-sia. Jangan dikira ketika kita ngobrol dengan teman itu ada manfaatnya untuk merekatkan silaturahim kita, untuk mungkin kita memecahkan problem yang kita hadapi, atau mungkin diisi dengan olahraga, bahkan sampai tidur itu pun bagi orang yang cerdas tetap ada nilai pahalanya. Jadi tidak ada kata menyesal dengan mengucap andai waktu bisa diputar bagi seorang muslim yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan andai waktu bisa diputar. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan andai waktu bisa diputar. Pak Ustadz, kalau kita berbicara tadi kan berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwasannya sesuatu yang paling jauh itu adalah waktu yang sudah berlalu. Nah, mungkin kebanyakan dari kita bahkan seringkali menyesali waktu yang sudah berlalu. Andai kita tidak melakukan ini, andai kita tidak melakukan itu di masa lalu. Tapi penyesalan-penyesalan di masa lalu itu apakah atau bagaimana Islam memandang penyesalan-penyesalan itu, Pak Ustadz? Baik, memang banyak di antara kita yang menyesali perilakunya di masa lalu. Coba seandainya saya kalau, seandainya saya kalau, gitu kan. Penyesalan itu ada sisi bagusnya, tapi juga ada sisi enggaknya. Sisi bagusnya itu kalau untuk memotivasi kita menjadi untuk berubah yang lebih baik. Jangan sampai saya melakukan ini lagi. Gara-gara ini gaji saya habis sebulan, habis cuma semalam. Tapi ini sisi baiknya, sisi positifnya. Kalau untuk merubah ke arah yang lebih baik. Tetapi jangan sampai penyesalan itu menjadi beban. Kalau dalam bahasa anak muda katanya terlalu lama menyesal sampai nggak bisa move on dari kesalahan masa lalu. Ini sisi negatifnya. Sisi positifnya bagus, yaitu untuk memicu kita berubah menjadi yang lebih baik. Tapi jangan sampai kesalahan masa lalu menjadi beban sehingga kita tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Hari-hari hanya diisi dengan menyesal dan menyesal. Ini justru malah akan menghambat atau bahkan menghalangi perubahan kita menjadi ke arah yang lebih baik. Tetapi jangan pula kesalahan kita di masa lalu sering diceritakan ke orang lain. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sampaikan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kesalahan umatku di masa lalu berpotensi diampuni oleh Allah
illal mujahirin, kecuali orang yang sering mempublikasikan kesalahannya itu. Kecuali kalau kesalahannya itu dipublikasikan supaya memperingatkan orang lain supaya jangan melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan di masa lalu. Tapi kalau justru kadang ada orang yang menceritakan kesalahan tapi ada sedikit kebanggaan. Misalnya ngelihat anak-anak muda pada mabuk, kemudian dia lewat, kemudian nyamperin, kamu baru minum segini aja mabuk, saya dulu minumnya segini loh. Nah ini kan walaupun saat itu dia mungkin udah berhenti, nggak mabuk-mabukan lagi, tetapi menceritakannya seakan ada kebanggaan. Nah ini yang tidak dikehendaki dalam hadis itu tadi. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap kesalahan umatku di masa lalu dimaafkan, kecuali orang yang sering bercerita kesalahan di masa lalu tapi diiringi dengan kebanggaan itu sendiri. Tapi kalau untuk memperingatkan orang lain agar jangan sampai terjerumus seperti saya di masa lalu. Nah, itu ya semua ada sisi positif dan negatifnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pak Ustadz, tapi kalau misalkan dalam Islam itu sendiri ada tidak kata terlambat untuk berubah, Pak Ustadz? Atau memang tidak ada kata terlambat untuk berubah, Pak Ustadz? Sebetulnya tidak ada kata terlambat. Allah itu akan menerima taubat seseorang malam yughorgir, selama nafas nggak hanya tinggal di tenggorokan. Artinya di usia berapapun asal dia masih mau berubah, nggak ada kata terlambat. Bahkan mungkin Mas Arif pernah dengar cerita, ada seseorang yang telah membunuh 99 orang, akhirnya digenapi jadi 100. Ketika dalam perjalanan untuk bertaubat, baru dia hanya beberapa saat menyatakan taubatnya, dan akhirnya dia diambil oleh Allah, itu pun taubatnya masih diterima oleh Allah. Jadi dalam Islam sebetulnya tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau berubah menjadi baik. Yang ada itu kadang gengsi. Umpama ia dari kecilnya dulu memang tidak tersentuh ajaran agama yang baik, sehingga kitab sucinya pun dia nggak bisa membaca. Kemudian di usia 50 atau mungkin 60, di saat dia udah pensiun dari kerjaannya, dia terbayang untuk belajar Al-Quran umpama. Asal mau, nggak ada yang terlambat. Apalagi orang belajar Quran itu sudah dijamin oleh Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah. Yang penting dia sungguh-sungguh. Kalau dalam bahasa nasihat itu manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan yang ia cita-citakan itu. Jadi nggak ada kata terlambat selama nyawa masih ada atau nyawa dikandung hayat, selama hayat dikandung badan. Selama masih hidup nggak ada kata terlambat. Makanya tadi kita di khamsan qabla khamsin, yang paling terakhir, yang paling puncak itu hayataka qabla mautika. Asal masih hidup nggak ada kata terlambat itu tadi. Lah kalau sudah nyawa udah sakaratul maut, itu ibarat kisah Fir'aun itu mau bertaubat, tapi taubatnya saat nyawa sudah di tenggorokan. Ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, dia ya teriak-teriak sambil mengucap amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau ini saya iman pada Tuhannya Musa, pada Tuhannya Harun, tapi nyawa sudah di tenggorokan, udah terlambat. Selama sebelum itu pintu untuk berubah ke arah baik masih tetap terbuka lebar. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk bisa memperbaiki masa depan kita tanpa harus terjebak ke masa lalu? Kadang kita itu kan terlalu banyak memikirkan masa lalu gitu, Pak Ustadz. Andai-andai begini sampai kita lupa kalau misalkan masih ada masa depan gitu, Pak Ustadz. Iya. Begini Mas Arif, kita mengingat masa lalu itu ada sisi baiknya tadi kalau untuk berubah. Tapi kalau terlalu selalu ingat masa lalu sehingga lupa untuk memperbaiki, ini yang sisi negatifnya. Maka kita mulai dari yang terkecil dan jangan menunda. Yang repot itu kadang antar aja lah nunggu momen ini, nunggu momen ini. Padahal Allah itu tidak memberikan garansi penundaan akhir umur kita. Ketika ada keinginan untuk berubah, hari itu juga jangan ditunda. Mulai dari hal-hal yang terkecil. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Kalau bahasa nasihat sering kita dengar, berubah ke arah baik, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan gitu. Jadi artinya, pokoknya begitu ada niatan baik untuk berubah, langsung berubah. Jangan menunggu. Ya mulai dari hal-hal yang terkecil dan hilangkan sifat atau rasa gengsi, rasa malu terhadap orang lain. Sahabat
Abdullah bin Umar, beliau mengatakan begini, idza asbahta fala tantadiril masa fa idza amsayta fala tantadiris sabah. Kalau engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Dan engkau berada di sore hari ketika ingin berubah menjadi baik, jangan tunggu sampai pagi. Karena gak ada jaminan nyawa ini tetap ada di badan kita sampai datang waktu yang kita inginkan. Kemudian juga ada nasihat lagi, ajilu bis salati qoblal faut wa ajilu bit taubati qoblal maut. Segera laksanakan sholat sebelum waktunya habis. Artinya segera laksanakan kebaikan sebelum waktu deadline-nya selesai, dan segera bertobat sebelum datangnya kematian. Artinya kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kita manfaatkan sebaiknya. Kalau kita mau berubah, jangan selalu ingat masa lalu, tapi juga jangan lupakan masa lalu untuk memicu, mencambuk kesemangatan kita menjadi berubah yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini Pak Ustadz, kalau misalkan kita sudah bertaubat tapi dalam perjalanannya waktu kita kembali lagi untuk melakukan dosa yang sama, tapi bertaubat lagi, itu bagaimana? Apakah memang taubatnya bisa diterima atau seperti apa Pak Ustadz? Iya. Memang banyak di antara kita itu terkadang melakukan suatu kemaksiatan, dia taubat. Kemudian karena entah masalah apa kembali lagi, taubat lagi, kembali lagi. Itu kalau bahasa almarhum Kiai Zainuddin MZ kayak orang makan sambal katanya. Ketika makan sambal kepedesan dia bilang kapok makan sambal, tapi besok begitu makan gak ada sambal dia nyari lagi. Lalu bagaimana taubat yang seperti ini? Memang kalau kita lihat literatur dalam kajian-kajian keislaman, salah satu syarat diterimanya taubat itu bercita-cita, berkeinginan untuk tidak mengulangi mengulangi kesalahan itu lagi. Itu salah satu syarat di antara diterimanya taubat itu. Lah kalau syarat itu belum terpenuhi, maka dalam tanda kutip bisa jadi, ya wallahu alam ya, karena yang berhak menerima dan tidak itu mutlak itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilihat dari sisi syaratnya, maka syaratnya belum terpenuhi. Lah sesuatu kalau syarat belum terpenuhi ya otomatis tertolak. Dan memang manusiawi kita melakukan satu kesalahan, kemudian lain waktu terjerumus lagi, itu kalau boleh dibilang manusiawi ya manusiawi. Tetapi ya tadi, semaksimal mungkin, sekuat tenaga, jangan melakukan kesalahan di masa depan. Apalagi kesalahan yang sama yang kita sudah tahu efek buruk dari kesalahan itu seperti apa. Lah apalagi kalau disengaja, itu ya seakan-akan mempermainkan taubat itu. Kesalahan tapi dilakukan dengan sengaja. Sengaja berulang lagi, ya seakan-akan mempermainkan taubat itu sendiri. Tapi kalau tanpa kesengajaan, karena tergelincir atau mungkin karena terpaksa dan lain sebagainya, ya insya Allah ada ampunan bagi orang tersebut. Jadi intinya kita kalau pernah melakukan satu kesalahan, ya bertekad dengan tekad yang sangat kuat, walaupun memang godaannya begitu berat. Apalagi mohon maaf, ketika kesalahan di masa lalu itu menjadi lumbung bagi kita. Begitu kita tinggalkan, untuk meninggalkan ini berat luar biasa. Apalagi mungkin ketika kita taubat, kita diuji dengan masalah ekonomi, banyak yang bisa terjerumus kembali ke dalam dosa yang sama itu. Butuh tekad yang begitu kuat luar biasa. Itu ya yang diajarkan dalam agama kita. Jadi dengan saat kondisi kita saat ini yang kesempatan masih diberikan oleh Allah, ya kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena nggak ada jaminan kesempatan seperti ini akan datang kedua kali, apalagi ketiga kali dan seterusnya. Agar jangan sampai di kemudian hari ada ungkapan dari kita ini, andai waktu bisa diputar. Nah kalau dalam film hayalan, saya pernah nonton film Hercules, itu ketika orang-orang dekatnya mati, akhirnya dia minta sama bapaknya yang dewa, akhirnya waktu bisa dikembali. Ini kan hayalan. Kalau dalam dunia nyata, dalam Islam, memang kesempatan bisa datang, kesempatan kedua, tapi waktu yang sudah berlalu tidak akan mungkin bisa diputar kembali. Makanya tadi, manfaatkan sebelum datang kesulitan yang itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bijak dalam memanfaatkan waktu, sehingga tidak ada lagi
penyesalan-penyesalan dan juga kata-kata di depan yang mengatakan andai waktu bisa diputar. Terima kasih pemirsa, saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.